Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan kembali melakukan tutorial yaitu uji reliabilitas data dan sekaligus akan memperlihatkan uji daya diskriminasi item atau teman-teman lebih kenal dengan uji beda. Uji beda ya, daya beda item, atau kemudian ada nama lainnya koefisien korelasi item total. Nah, untuk kali ini yang akan kita gunakan adalah, coba teman-teman lihat di layar, adalah item per itemnya teman-teman. Jadi yang data yang akan kita gunakan untuk menganalisis reliabilitasnya adalah item per item, karena memang ini dikhususkan untuk alat ukur ya. Jadi kalau dalam skripsi itu biasanya dilakukan ketika tryout gitu ya, untuk menentukan item mana yang akan bisa kita gunakan ke penelitian, itu untuk daya diskriminasi item, atau kemudian untuk melihat reliabilitasnya. Nih item ajak nggak untuk digunakan gitu. Ya, langsung saja yang pertama yang harus kita lakukan adalah setelah punya data seperti ini data saya ya, ada 15 item 1 sampai 15. Teman-teman terserah disesuaikan saja dengan item penelitian teman-teman. Adakah misalnya 20, 40, 50 ya, tergantung alat ukur yang teman-teman gunakan gitu ya. Nah, pertama kita klik analyze. Di sini ada scale ya, ambil reliability analysis. Nah, semua item masih ada di sebelah kiri, kita pindah, kita blok semua. Kita blok semua, kita pindahkan ke bagian item ya, kita pindahkan ke bagian item. Dan model yang biasa digunakan di psikologi itu alpha Cronchbach ya. Ya, jadi ini kita pastikan di alpha, kemudian statistik, tinggal klik scale if item delete. Kalau itemnya di delete nanti gimana hasil reliabilitasnya gitu maksudnya ya. Scale if item delete, continue, and then klik OK. Ya, untuk alfanya ternyata nilai alfa saya adalah 0,810 dan itemnya adalah 15. Nah, kalau alfanya sudah cukup bagus ya, 0,8. Jadi alpha Cronchbach itu nilai reliabilitas itu berkisar dari 0 sampai 1. Jadi semakin mendekati 1 dia semakin bagus. Tapi nggak ada tuh yang itemnya sampai 1 ya gitu. Kalau sampai 1 sempurna sekali gitu ya, paling nanti 0,98 atau apa gitu ya. Dan ini 0,810, teman-teman bisa cari normanya. Kalau 0,810 itu udah sangat baik ya, kalau 6 atau 0,7 itu masih cukup. Nah, di sini yang teman-teman perlu lihat itu untuk daya diskriminasi itemnya yang bagian sini, corrected item total correlation ya. Ini adalah daya diskriminasi item atau daya beda item. Nah, dari sini kita bisa ngelihat item mana sih yang bisa teman-teman pakai untuk nanti penelitian. Nah, batasnya adalah 0,3. Jadi kalau item yang memiliki daya diskriminasi atau daya beda item kecil dari 0,3 maka harus digugurkan ya. Jadi item yang di atas 0,3 yang kita terima. Nah, ada juga pendapat Pak Azwar yang bilang boleh diturunkan menjadi 0,025. Tapi saya pakainya yang 0,3 saja ya. Jadi yang di bawah 0,3 saya gugurkan. Nah, kita bisa catat di sini pertama item 2 itu 0,187, kemudian item 3 0,130, kemudian item 8, kemudian item 9 ya. Nah, ini yang akan saya coba gugurkan ya. Nah, kalau seandainya teman-teman ketemu item yang dia kayak minus gitu,
tapi dia bagus sih, misalnya min 1, misalnya di item 5 min 0,599. Coba dicek dulu, mana tahu teman-teman keliru di scoring. Pavo sama unpavonya keliru, nah bisa terjadi demikian ya. Nah sekarang yang harus kita lakukan, kita keluarkan dulu item-item ini menurut Andifil. Jadi ini harus dikeluarkan dulu kata Bapak Andifil ya. Bisa kita lakukan hal yang sama di scale reliability analysis. Kita keluarin dulu yang mana item 2. Kita keluarin item 2, kemudian item 3, kemudian item berapa lagi tadi? 8 ya, kemudian 9. Kayaknya segitu doang ya, mana 9-nya. Nah oke, jadi yang kita keluarin sudah ya, item 2, 3 kok masih tampil ya, memang seperti ini ya, tapi yang jelas kalau di sini sudah tidak ada lagi 2, 3, kemudian 8, 9-nya. Sudah oke, ini masih tetap alpha. Saya mau kasih label deh skalanya. Skala apa sih? Anggaplah narsisme gitu ya. Senang banget sama narsisme ibu satu ini. Oke. Kita klik oke. Yap, itemnya tinggal 11. Dan di sini nah masih ada item 10 yang 0,299. Kemungkinan besar kayak ada item yang saling berkorelasi. Jadi kayak misalnya yang digugurin ini masih 0,299, tapi masih bisa dipakai ya. Jadi sekali doang analisisnya. Nah, di sini tadi reliabilitasnya 0,810 ya. Di sini udah meningkat jadi 0,835. Nah, di situ. Terus apa yang harus dilakukan selanjutnya? Silahkan cek kembali itemnya, kan ada 11 dengan blueprintnya teman-teman. Kalau dia udah cocok sama blueprint dan mewakili per aspek, per indikator, oke, bisa lanjutkan ke penelitian. Tapi kalau misalnya ada satu aspek yang gugur semua, nah dicek lagi scoringnya udah benar atau belum, dicek lagi jumlah subjeknya. Jumlah subjek itu juga menentukan ya, maksudnya kalau Anda cuman nge-sharing item skalanya cuman ke 50 orang, ya bisa jadi misalnya akan ada yang banyak yang gugur, kemudian jadi bisa ditambahkan subjeknya gitu. Jadi memang reliabilitas sama daya diskriminasi item ini ada apa ya, rentan terhadap jumlah gitu ya, ada sensitivitas terhadap jumlah. Dia semakin banyak maka reliabilitasnya itu semakin bagus gitu ya. Jadi sekian dulu hari ini materi tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nonton video sebelum dan setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.